Sebagian TPA Bantar Gebang pun kini berubah menjadi kampung halaman tempat hunian. Bagi sebagian anak yang tinggal di TPA Bantar Gebang mengikuti orang tuanya, bukit-bukit sampah merupakan taman bermain. Sampah-sampah, keranjang, ganco, dan gerobak pun seolah berubah fungsi. Sampah. Dari makna kata, sampah merupakan sesuatu yang tidak berguna dan hanya dipandang sebelah mata atau bahkan dijauhi. Namun demikian, ternyata sampah bisa menjadi barang senilai intan yang sangat berguna bagi sebagian orang. Sampah bukan lagi menjadi barang yang disingkiri, tapi justru bagian akrab sehari-hari dari hidup. Sampah pun telah menjadi sumber bagi kehidupan para pengaisnya. Sarudin adalah satu dari ribuan pengais sampah yang benar-benar bergantung hidupnya hanya dari kiriman sampah Jakarta di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kiriman sampah setiap hari ke tempat pembuangan akhir, TPA Bantar Gebang, menjadi saat yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pemulung, termasuk Sarudin dan keluarganya. Nyaris 10 tahun, Sarudin, laki-laki asal Indramayu ini, menggeluti bermacam-macam sampah yang berasal dari berbagai penjuru kota Jakarta. Sarudin tidak sendirian. Sarminah, istrinya, ikut melibatkan diri, memanggul keranjang dan mengayunkan ganco, mengais sampah Jakarta. Sarudin sangat menyadari akan keras dan beratnya hidup di Jakarta, dan hidup menjadi pengais sampah adalah suatu pilihan atas profesi hidup. Ya senang gak senang sih, iya. Ya senangnya ya nggak ada yang ngatur, bebas istilahnya kan. Ya senangnya ya begitu loh, penghinaan banyak yang penghinaan itu. Penghinaan apa yang pernah Bapak terima? Penghinaan seperti apa? Ya istilahnya kan kalau itu kan suka ya orang mengejek bau apa katanya gitulah. Kalau saya nggak peduli lah, bau penting halal dan hari-hari kita bisa makan, ada sisanya kita simpen gitu. Bahkan kemudian Awing, anak satu-satunya pun, ikut terjun langsung mengais-ngais sampah, membantu orang tuanya, mengumpulkan botol plastik dan mainan. Awing kini berumur 13 tahun. Anak sematawayang pasangan Sarudin Sarminah ini memilih meninggalkan bangku sekolah dasar dan membantu orang tuanya mengumpulkan sampah yang masih bisa dijual untuk didaur ulang. Memang tidak mudah bagi Sarudin dan istrinya untuk memutuskan menjadi pemulung dan tinggal menetap di areal tempat pembuangan akhir sampah di Bantar Gebang. Makanya dingin di sini, kerjaan dekat, buat makan-makan kan dekat di sini. Jadi suka mandi-mandinya seperti di kampung.
Kopinya. Pak Nurdin belum keluar-keluar juga dari rumah Bapak. Yang lebih aneh, Pak Karim tidur Ketekunan bekerja mulai dari pagi, dini hari, siang hingga sore menjadi rutinitas keseharian keluarga Sarudin. Keluarga pekerja keras ini sadar benar bahwa tanpa bekerja itu artinya mereka tidak makan. Bukan hanya itu saja, mereka pun tidak akan bisa membayar kontrakan rumahnya yang sangat sempit seharga Rp60.000 per bulan. Suatu semangat perjuangan hidup yang luar biasa. Gara-gara nyengir. Tempat pembuangan sampah akhir Bantar Gebang adalah sebuah kampung besar persampahan di timur Jakarta. Bagi sebagian pemulung yang biasa mengais sampah di Bantar Gebang, TPA seolah seperti tempat kantor atau tempat bisnis mereka, sekaligus area rumah tinggal. Sebagian TPA Bantar Gebang pun kini berubah menjadi kampung halaman tempat hunian. Bagi sebagian anak yang tinggal di TPA Bantar Gebang mengikuti orang tuanya, bukit-bukit sampah merupakan taman bermain. Sepatu roda. Sampah-sampah, keranjang, ganco, dan gerobak pun seolah berubah fungsi sebagai alat bermain bagi anak-anak. Wah, hilang. Sebagian besar anak-anak ini lahir dan berkembang di sini. Lingkungan di mana anak-anak hidup sangat mempengaruhi pola pikir, kebiasaan-kebiasaan, perilaku, dan bahkan kejiwaan mereka. Cita-cita anak-anak di sini kebanyakan tak terbangun untuk tumbuh lebih tinggi. Roda. Awing yang lama ikut bekerja membantu orang tuanya memungut sampah tidak terpacu untuk bercita-cita lebih tinggi. Ya jadi kayak gini aja lah. Jadi apa ini emangnya? Jadi orang nyari. Orang nyari. Iya. Kenapa nggak pengen punya cita-cita yang lain? Nggak pengen menjadi apa-apa yang lain? Ya ntar aja nggak tahu sekarang mah. Ntar gede mau jadi apa. Teman sepermainan Awing dan juga teman mengais sampah-sampah Bantar Gebang, Sono, serupa pula. Sono sebenarnya memiliki cita-cita tinggi. Namun melihat kondisi orang tuanya, Sono pun menjadi maklum. Demikian pula Taryudi, teman mereka berdua. Waktunya tinggal semenit. Nggak tahu. Ya paling kalau punya biaya ya jadi apalah. Jadi apa? Jadi dokter kalau punya biaya mah. Terus kalau nggak punya biaya jadi apa dong? Ya begini aja nyari. Ya. Jadi apa aja? Jadi apa aja? Nggak pengen jadi dokter, jadi insinyur gitu nggak mau? Nggak. Balik aja. Sejak masih berumur balita, 3 anak teman karib ini, Awing, Sono, dan Taryudi, biasa bermain bersama. Bocah-bocah ini terpaksa harus kehilangan masa kanak-kanak mereka demi untuk membantu orang tua mencari nafkah. Bukan hanya Awing saja yang terpaksa melupakan cita-citanya. Teman-teman Awing juga banyak yang terpaksa meninggalkan impian-impian masa depannya, seperti Sono dan Taryudi. Demi mendapatkan uang 2 hingga 300 ribu rupiah sebulan, anak-anak usia sekolah ini terpaksa harus berhenti sekolah
dan ikut bekerja membanting tulang mengais-ngais sampah.